Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kuntilanak Hutan Jati. Kita mulai saja ceritanya. Hari itu, matahari menggantung malas di langit, seperti enggan bekerja. Angin sore berhembus lembut, menyelip di antara kaca-kaca jendela bus tua yang sudah penuh goresan. Di dalamnya, 3 orang anak muda duduk berjejer di kursi belakang. Mereka adalah Palepi, Aseng, dan Desi. 3 sahabat yang selama ini terjebak di rutinitas kerja kantor yang bikin otak mereka terasa seperti mie instan yang kelamaan direbus. Bro, ini udah pasti jurusannya bener kan? Tanya Palepi sambil menatap papan rute bus yang catnya sudah mengelupas. Wajahnya polos, rambutnya agak berantakan, kemeja kotak-kotaknya dikeluarkan dari celana. Dia adalah tipe orang yang kalau jalan sendirian di mall, kemungkinan besar akan nyasar ke parkiran motor meskipun datang naik mobil. Aseng, yang duduk di tengah, menyilangkan tangan di dada. Wajahnya dibuat tenang, tapi matanya lirik-lirik keluar jendela, memastikan mereka nggak salah arah. Tenang, P. Gue udah tanya sama kernet tadi. Katanya ini lewat jalur kampungnya Danu. Kita kan mau ke rumah si Danu tuh. Desi, yang duduk di sisi lorong, mendengus. Dia mengenakan hoodie abu-abu dan jeans hitam, rambutnya diikat tinggi. Gue nggak yakin, Seng. Gue tuh lihat di Google Maps, jalannya nggak kayak gini. Tadi harusnya ada minimarket Alfamart gede, ini malah sawah semua. Bus melaju di jalan yang mulai menyempit. Asfalt yang tadinya mulus berubah menjadi campuran tanah dan batu. Di kiri kanan, pohon-pohon jati menjulang tinggi, daunnya bergoyang-goyang seperti sedang membisikkan rahasia ke angin. Kok jalannya masuk ke hutan gini? Palepi mulai gelisah. Dia melirik ke sopir, tapi jaraknya terlalu jauh. Seng, bener ini? Jangan-jangan kita salah naik bus. Mana mungkin, jawab Aseng, masih berusaha terlihat percaya diri. Gue kan udah tanya kernet tadi. Desi melipat tangan dan memandang keluar jendela. Entar kalau kernetnya cuma jawab, iya, biar nggak ribet gimana? Bus berhenti mendadak di sebuah persimpangan kecil. Sopir memutar kepalanya. Nah, kalian bertiga turun sini aja, ini udah dekat kok. Tinggal jalan lurus nanti nemu kampungnya. Mereka bertiga saling pandang. Udah dekat, adalah kalimat yang sering jadi awal petualangan sial. Begitu kaki mereka menginjak tanah, bus langsung tancap gas, meninggalkan kepulan asap knalpot. Kini, yang tersisa hanyalah suara angin dan gemerisik daun. Jalan di depan mereka bukanlah jalan desa biasa, melainkan jalur tanah yang diapit hutan jati yang rapat. Pohon-pohon itu seperti pagar tinggi yang menutup dunia luar. Bau tanahnya khas banget, kata Desi sambil menendang kerikil. Tapi ini beneran kampungnya Danu? Ya kita jalan aja dulu, kata Aseng. Paling sebentar juga nyampe. Mereka berjalan sekitar 10 menit. Matahari mulai condong, sinarnya tembus di sela-sela daun, menciptakan bayangan panjang yang bergerak-gerak di tanah. Entah kenapa, langkah mereka terasa makin berat, dan suara mereka mulai mengecil. Palepi melirik ke belakang. Jalan yang mereka lalui tadi entah kenapa terlihat lebih gelap. Seng, tadi pohonnya rapat gini nggak sih? Aseng nggak menjawab, hanya mempercepat langkah. Desi yang awalnya cuek mulai memperhatikan sekitar. Kok sepi banget? Nggak ada suara burung atau serangga. Benar. Yang terdengar hanya langkah kaki mereka di tanah kering. Hening yang terlalu sempurna, seperti semua makhluk di hutan itu menahan napas. Sampai akhirnya, dari kejauhan, di tengah jalur tanah itu, terlihat siluet seseorang. Sosok itu berdiri diam, putih pucat, rambutnya panjang menutupi wajah. Angin berembus, membuat helaian rambutnya bergerak sedikit. Palepi langsung berhenti. Itu siapa? Suaranya nyaris berbisik. Desi menyipitkan mata. Paling orang kampung sini. Aseng, meski sok berani, menelan ludah. Ya udah kita tanya aja. Mereka melangkah mendekat, tapi entah kenapa, semakin dekat mereka berjalan, semakin jelas bahwa sosok itu tidak menginjak tanah. Kakinya menggantung beberapa sentimeter di atas tanah, bergoyang pelan seperti terombang-ambing di air. Palepi membeku di tempat. Wajahnya memucat seperti baru lihat tagihan listrik yang salah ketik jadi ratusan juta. Seng,
Itu normal nggak sih? Bisiknya, matanya tak berkedip. Aseng mencoba menahan diri biar gak kelihatan takut, tapi suaranya sedikit bergetar. Normal? Di dunia lain mungkin. Desi menghela napas panjang, mencoba memecah suasana. Ah kalian ini, paling dia lagi berdiri di batu atau sesuatu. Tapi kalimatnya terhenti sendiri saat angin bertiup kencang, menyibakkan rambut panjang sosok itu. Wajah pucat. Bibir hitam. Mata kosong memandang lurus ke arah mereka. Dan di detik itu juga, semua logika Desi rontok seperti kartu domino yang didorong anak kecil. Palepi langsung mundur 2 langkah. Gue rasa ini bukan waktunya nanya alamat. Sosok itu perlahan bergerak maju. Tidak berjalan. Tidak melangkah. Tubuhnya melayang mendekat, gaunnya yang lusuh menyapu udara seperti kabut tipis. Aseng, dia nggak pakai kaki buat jalan. Suara Palepi mulai melengking. Ya gue juga punya mata, jawab Aseng, yang kini mulai menoleh ke segala arah mencari jalan kabur. Desi menelan ludah, mencoba tetap tenang. Oke, kita tarik napas, kita putar balik pelan-pelan. Mereka bertiga mulai mundur. Tapi semakin mereka mundur, semakin cepat sosok itu mendekat. Sampai akhirnya, jarak mereka tinggal beberapa meter. Selamat datang. Suara itu lirih, namun entah kenapa terdengar di dalam kepala mereka semua. Bulu kuduk langsung berdiri. Palepi refleks berteriak. Lari! Mereka bertiga langsung memutar badan dan berlari sekencang-kencangnya. Nafas memburu, jantung seperti mau copot. Di belakang, terdengar suara tawa kecil, tawa perempuan, yang menggaung di antara pohon-pohon jati. Tawa yang semakin lama, semakin dekat. Tawa itu tidak seperti orang sedang bercanda, lebih seperti suara seseorang yang menikmati kepanikan mereka. Dan yang paling mengerikan, setiap kali mereka melewati batang pohon, tawa itu seperti berpindah tempat. Kadang di belakang, kadang di samping telinga, bahkan sekali terasa persis di depan mereka. Jangan belok ke kiri. Jalannya buntu, teriak Aseng sambil mengatur napas. Tapi di kanan kayaknya makin gelap, balas Palepi, matanya melotot. Desi berlari di tengah, mencoba menahan napas yang mulai tersengal. Udah diam aja, fokus lari. Kaki mereka menghantam tanah kering, memicu suara krek-krek ranting patah. Langkah-langkah itu bercampur dengan suara kain lusuh yang terseret di udara, suara yang semakin lama semakin jelas. Lalu, sebuah dahan besar jatuh tepat di depan mereka, memaksa ketiganya berhenti mendadak. Astaga! Desi menoleh, matanya membesar. Dilla, sekarang terlihat jelas di bawah cahaya pucat bulan yang menyelinap di sela daun, berdiri, atau melayang. Hanya beberapa meter dari mereka. Gaun putihnya lusuh, penuh noda kecoklatan, rambut hitamnya basah menempel di wajah pucatnya. Matanya kosong, tapi seperti memandang tepat ke dalam jiwa mereka. Apa? Kalian tahu jalan keluar? Suaranya berat, pecah-pecah, seperti suara tua yang keluar dari tubuh muda. Palepi menelan ludah keras-keras, gue nggak tahu, sumpah, kalau tahu udah kabur dari tadi. Aseng mencoba menegakkan badan, walau lututnya gemetar. Kita cuma nyasar, nggak nyari masalah. Desi, meski wajahnya pucat, masih mencoba logis. Kalau mau nanya arah, kita bisa bantu, asal, jangan ikutin kami sambil ketawa kayak gitu. Dilla memiringkan kepala pelan-pelan, gerakannya terlalu lambat untuk disebut normal. Kalian, masuk, hutan, ini, berarti, kalian, milikku. Hembusan angin dingin menerpa mereka bertiga. Bulu kuduk meremang serempak. Lalu, tanpa peringatan, Dilla melesat maju. Bukan seperti orang berlari, tapi seperti bayangan yang tiba-tiba menghapus jarak. Aseng, teriak Palepi, spontan menarik sahabatnya ke samping. Mereka bertiga terjatuh ke tanah, berguling di antara akar pohon jati yang besar-besar. Dilla berhenti di tempat mereka berdiri tadi, menoleh perlahan, lalu tersenyum. Senyum lebar yang tidak manusiawi. Mereka bertiga bangkit terburu-buru, lutut penuh tanah dan daun kering. Nafas mereka berat, seperti baru habis lomba lari keliling stadion 10 putaran. Lari terus jangan nengok, teriak Aseng sambil menarik lengan Palepi. Desi ada di belakang mereka, sesekali menoleh, dan itu kesalahan besar.
Karena setiap kali dia menoleh, sosok Dilla terlihat semakin dekat, bahkan ketika mereka yakin sudah berlari jauh. Seolah jarak tidak berlaku untuknya. Tiba-tiba, dari arah kiri, terdengar suara bisikan. Balik, balik, sebelum terlambat. Langkah Palepi melemah. Lo denger gak barusan? Dengar. Tapi jangan diajak ngobrol, balas Aseng, yang kini mulai panik beneran. Desi mencoba tetap fokus. Kita cari tempat yang lebih terbuka. Di hutan rapat gini kita nggak bisa lihat dia datang dari mana. Tapi sialnya, hutan jati ini seperti punya pikirannya sendiri. Jalur yang tadinya lurus tiba-tiba berbelok, pohon-pohon terasa semakin rapat, dan akar-akar di tanah seperti sengaja muncul untuk membuat mereka tersandung. Dan benar saja, Palepi terjatuh keras, kakinya terjerat akar besar. Aduh! Seng! Gue nggak bisa lepas. Aseng berusaha menolong, tapi dari sudut matanya dia melihat sesuatu bergerak, cepat sekali. Dilla melayang rendah, gaunnya menyapu tanah, rambutnya terurai liar. Des! Teriak Aseng. Desi menoleh dan tanpa pikir panjang menarik ranting besar yang ada di tanah, lalu menghantamkannya ke arah Dilla. Bukannya mundur, Dilla malah berhenti, dan tertawa kecil, seolah menikmati usaha sia-sia itu. Gaung tawanya kembali menggema. Sudah, terlambat, kalian sudah, di sini. Dalam cahaya bulan yang menerobos celah dedaunan, mereka bertiga melihat sesuatu di balik gaun Dilla. Noda merah gelap di bagian bawah, seperti bekas darah yang sudah lama mengering. Siapa lo sebenarnya? Teriak Desi, mencoba melawan rasa takutnya. Dilla memiringkan kepala lagi. Kali ini senyumnya menghilang. Aku menunggu sejak mereka meninggalkanku di sini. Kalimat itu membuat udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Angin berhenti. Daun-daun jati tidak bergerak sama sekali. Palepi yang masih setengah terjerat akar mulai merinding. Mereka? Siapa mereka? Namun, sebelum jawaban terdengar, Dilla mendadak menghilang, seperti asap yang disapu angin. Hening. Terlalu hening. Lalu, dari jauh, terdengar suara gamelan pelan, samar. Diikuti suara-suara lain, seperti orang berbisik, tapi bukan satu, melainkan banyak. Suara gamelan itu semakin jelas, tapi iramanya lambat dan aneh. Bukan seperti musik pesta, lebih seperti musik untuk mengiringi upacara, atau pemakaman. Nada-nadanya terasa berat, menyusup masuk ke dada dan membuat bulu kuduk meremang. Aseng menatap sekeliling. Di tengah hutan gini, siapa yang main gamelan? Desi menggigit bibir. Gue nggak tahu. Tapi yang jelas, itu bukan suara yang normal kita dengar di tempat kayak gini. Palepi akhirnya berhasil melepaskan kakinya dari akar dengan susah payah. Udah, jangan debat, kita ikutin aja suara itu. Siapa tahu ada orang. Mereka berjalan pelan, mencoba menyeimbangkan langkah di tanah yang tidak rata. Pohon-pohon jati di sekitar tampak semakin tua, batangnya besar, kulitnya penuh lumut, dan sebagian seperti punya bentuk aneh. Ada yang menyerupai wajah manusia dengan mulut menganga, ada yang seperti tangan kurus mencakar udara. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah area terbuka kecil di tengah hutan. Di situ, mereka melihat sebuah bangunan kayu kecil, seperti pendopo tua. Catnya sudah terkelupas, tiangnya miring, dan di tengahnya ada sebuah meja kayu penuh dengan sesajen yang tampak baru. Bunga melati, kemenyan yang masih berasap, dan sehelai kain putih panjang dengan bercak coklat gelap di ujungnya. Desi melangkah mendekat. Ini, kayaknya sesajen buat sesuatu. Aseng menahan lengannya. Jangan dipegang, Des. Kita nggak tahu ini buat siapa. Tapi Palepi malah melangkah ke sisi meja, matanya terpaku pada kain putih itu. Ini, kainnya mirip sama yang dipakai dia tadi. Belum sempat mereka membahas lebih jauh, suara gamelan berhenti mendadak. Digantikan oleh suara tangisan pelan. Tangisan itu terdengar tepat di telinga mereka, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitar. Desi berbalik, matanya menyapu setiap sudut hutan. Halo? Ada orang? Lalu, dari arah pepohonan, muncul bayangan hitam. Bukan Dilla, kali ini lebih kecil, seperti anak-anak, berlari cepat mengitari mereka. Palepi menelan ludah. Seng! Des,
Kita nggak sendirian. Bayangan itu berhenti di sisi meja, lalu menunjuk kain putih dengan tangan kecil yang pucat. Suara lirih keluar dari bayangan itu. Dia menunggu di pohon besar. Begitu selesai bicara, bayangan itu lenyap, meninggalkan udara yang semakin dingin. Mereka bertiga saling pandang. Tidak ada yang berani bersuara selama beberapa detik. Aseng akhirnya memecah keheningan. Pohon besar, itu maksudnya apa? Desi menarik napas dalam-dalam. Kayaknya kita nggak punya pilihan selain cari tahu, sebelum dia yang nyamperin kita lagi. Dan entah kenapa, saat mereka memutuskan untuk mencari pohon besar itu, dari kejauhan kembali terdengar tawa Dilla. Kali ini, terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Langkah mereka pelan tapi tegang. Tidak ada yang bicara, hanya suara gesekan daun kering di bawah sepatu yang terdengar. Semakin dalam mereka masuk, batang-batang jati di sekeliling semakin rapat, dan udara mulai lembab. Palepi memeluk dirinya sendiri. Sumpah, kayak ada yang ngikutin dari belakang. Aseng tidak menoleh. Jangan dilihat. Kalau lo lihat, biasanya di film-film horor itu justru. Suara langkah lain terdengar di belakang mereka. Desi berhenti mendadak, membuat Aseng dan Palepi juga berhenti. Oke, gue nggak tahan. Gue lihat dulu. Dia menoleh, dan tidak ada siapa-siapa. Hanya jalur tanah yang mereka lalui tadi, gelap dan sepi. Tapi anehnya, daun-daun di tanah bergeser seolah baru saja diinjak sesuatu yang tak terlihat. Aseng menggeram pelan. Gue bener-bener nggak nyaman sama tempat ini. Mereka melanjutkan langkah, dan setelah beberapa menit, pepohonan mulai merenggang, membuka sebuah area terbuka. Di tengahnya, berdiri sebuah pohon jati raksasa. Batangnya sebesar rumah kecil, kulit kayunya tua dan penuh guratan seperti luka lama. Yang membuat mereka terdiam adalah tali tambang lusuh yang menggantung dari salah satu cabang. Ujung talinya terikat seperti simpul gantung. Di bawahnya, tanahnya tampak lebih gelap, seperti pernah menyerap sesuatu. Palepi mundur setapak. Gue nggak mau tahu ini bekas gantung diri atau bukan. Desi menatap pohon itu lama sekali. Kayaknya, ini tempat yang dimaksud bayangan tadi. Aseng menghela napas, mencoba mengusir rasa takut. Oke, kita udah nyampe. Sekarang apa? Jawabannya datang bukan dari mereka, tapi dari arah belakang. Kalian menemukan rumahku. Mereka bertiga menoleh cepat. Dilla berdiri di tepi area terbuka, tubuhnya sedikit membungkuk, rambutnya menutupi sebagian wajah. Tapi kali ini, matanya terlihat jelas, mata yang penuh amarah sekaligus kesedihan. Desi memberanikan diri. Lo mati di sini, kan? Dilla tersenyum tipis. Bukan mati, tapi dibunuh. Kalimat itu membuat semua bulu kuduk mereka berdiri. Palepi hampir terjatuh mundur. Dibunuh? Sama siapa? Dilla melangkah mendekat, gaunnya berayun pelan, sementara udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Orang-orang desa, mereka bilang aku pembawa sial, mereka mengikatku, di sini, meninggalkanku, sampai napas, hilang. Aseng memandang pohon itu dengan ngeri. Jadi, tali itu. Tali yang mereka pakai, potong Dilla, suaranya dingin. Dan darah yang membasahi tanah ini, darahku. Angin mendadak bertiup kencang, dedaunan beterbangan. Langit yang tadinya hanya remang tiba-tiba gelap, seolah awan tebal menutupi bulan. Dilla menatap mereka bertiga, senyumnya melebar. Sekarang, kalian yang akan menemaniku, di sini. Begitu kata-kata itu keluar dari bibir Dilla, angin seperti berubah menjadi dinding dingin yang menampar kulit mereka. Pohon-pohon jati di sekeliling berderit, batang-batangnya bergoyang seakan ingin merunduk menutup jalan keluar. Desi merapatkan hoodie-nya, matanya tidak lepas dari Dilla. Kita nggak mau ganggu lo, kita cuma nyasar. Dilla melangkah maju, suaranya lirih tapi jelas di tengah desau angin. Aku juga dulu cuma ingin pulang, tapi mereka bilang aku harus tinggal, selamanya. Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar, membuat daun-daun kering melompat-lompat. Dari sudut pandang Palepi, akar-akar besar pohon jati mulai merayap di tanah, seperti ular, mencoba melingkari kaki mereka. Seng! Lari! Teriak Desi. Mereka bertiga berlari ke arah yang berlawanan dari Dilla.
Akar-akar itu terus mengejar, melilit dan menghantam tanah. Suara tawa Dilla kini berubah, lebih keras, lebih menusuk telinga, seperti banyak suara perempuan tertawa bersamaan. Aseng berlari paling depan, kakinya melangkah cepat di jalur yang semakin sempit. Cepat! Gue lihat cahaya di depan. Tapi begitu mereka hampir sampai di titik terang itu, Dilla muncul tiba-tiba di depan mereka, melayang rendah, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Aseng. Matanya kini hitam pekat, dan mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar untuk manusia. Aseng terhenti mendadak, hampir terjatuh. Palepi dan Desi membelok cepat ke kiri, tapi jalannya buntu, dinding pohon jati menjulang seperti labirin. Dilla mendekat lagi, rambutnya menempel di wajah Aseng. Kalian tidak akan keluar. Di tengah kepanikan, Palepi melihat sesuatu, sesajen di kaki pohon besar yang mereka lewati tadi. Bunga melati, kemenyan, dan sebuah kendi tanah liat. Des! Sesajennya. Gue nggak tahu kenapa, tapi coba pakai itu, teriak Palepi. Desi, tanpa pikir panjang, berlari ke sesajen itu, mengambil kendi, lalu melemparkannya keras ke tanah. Pecahan kendi beterbangan, dan dari dalamnya keluar asap putih tebal yang menyebar cepat, memenuhi udara di sekitar mereka. Dilla berteriak, teriakan panjang dan nyaring, bercampur dengan suara gamelan yang entah dari mana muncul lagi. Tubuhnya seperti terombang-ambing di dalam pusaran asap itu, perlahan memudar. Cepat! Lari sekarang! Aseng menarik Palepi, sementara Desi sudah lebih dulu menerobos jalur yang kini kembali terbuka. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, napas memburu, dada terasa seperti mau meledak. Sampai akhirnya, cahaya bulan kembali jelas, dan mereka keluar dari hutan. Di depan mereka, terlihat deretan rumah-rumah kayu dan lampu minyak yang menyala temaram. Sebuah papan kayu tergantung di gerbang desa, bertuliskan, "Selamat datang di Desa Jati Dalam." Seorang lelaki tua berdiri di gerbang, memandang mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kalian, keluar dari hutan jati?" tanyanya pelan. Desi terengah-engah. "Iya, ada perempuan, rambut panjang, namanya Dilla." Wajah lelaki tua itu berubah serius. "Kalian beruntung masih hidup. Dilla adalah arwah yang sudah lama menghuni hutan itu. Dibunuh puluhan tahun lalu, tapi sampai sekarang, dia masih mencari teman untuk menemaninya di pohon besar itu." Mereka bertiga saling pandang, tubuh masih gemetar. Dan di kejauhan, dari arah hutan, samar-samar terdengar tawa perempuan yang perlahan memudar. Malam itu, setelah diberi tempat menginap oleh tetua Desa Jati Dalam, mereka bertiga duduk di dalam sebuah rumah kayu sederhana. Lampu minyak menggantung di tengah ruangan, cahayanya berayun pelan setiap kali angin masuk dari sela dinding bambu. Tetua desa, Pak Wirya, duduk di kursi rendah sambil menatap mereka. Banyak yang tersesat di hutan jati. Tidak semua bisa keluar. Ada yang hilang berhari-hari, ada yang tidak kembali sama sekali. Kalian harus bersyukur. Desi menelan ludah. Kalau ada yang masuk lagi ke hutan itu, mereka bisa ketemu Dilla juga. Pak Wirya menghela napas panjang. Kalau dia mau, dia akan menunjukkan dirinya. Dia tidak suka orang yang mencoba lari darinya. Palepi langsung merinding. Berarti, kalau kita nggak sempat pecahin kendi itu tadi. Pak Wirya memotong, kendi itu adalah penanda. Orang sini menaruhnya untuk menenangkan arwah Dilla, supaya dia tidak keluar dari wilayahnya. Kalian memecahkannya, berarti kalian melepaskan sesuatu yang sudah lama terikat. Aseng yang sejak tadi dia mendadak menatap Pak Wirya tajam. Maksud Bapak, dia sekarang bisa keluar dari hutan itu? Pak Wirya tidak menjawab. Dia hanya menunduk, menatap lantai dengan wajah muram. Angin malam bertiup dari luar, membuat pintu kayu berderit pelan. Palepi menoleh, dan di ambang pintu, dia melihat sesuatu. Sebuah helai rambut hitam panjang, tersangkut di sela papan kayu. "Gak mungkin," bisik Palepi, suaranya hampir tak terdengar. Lampu minyak tiba-tiba bergoyang lebih kencang, lalu padam seketika, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Di tengah hening itu, suara tawa lirih, sangat familiar, terdengar di telinga mereka bertiga. "Sekarang, kalian, milikku." Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul
Kuntilanak Hutan Jati, selesai di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.